Kita lanjut ke pokok selanjutnya. Kita lihat perkembangannya. Ini sedang terubus ya, dan daun-daun muda sudah mulai muncul. Ini 90% di cabangnya sedang terubus. Ini waktu itu kita lakukan potong pucuk. Kita sudah melakukan potong pucuk. Kalau bisa dilihat di atas ya. Ya, sudah muncul tunas baru. Dan percabangannya cukup baik karena ke-4 penjuru ya. Ini akan kita biarkan menjadi cabang utama nanti. Ini pokok selanjutnya juga sedang terubus. Tapi juga ini terserang oleh hama ya, hama daun. Wah, kita lihat nih daunnya cukup besar ya. Ini menandakan pokoknya dalam keadaan sehat, walaupun ada serangan dari hama daun. Dan sudah kita lakukan penyemprotan. Dan ini juga kemarin kita sudah aplikasikan cat dengan insektisida dan fungisida ya. Ini batang cabang ya, cabang yang berada di bawah batang durian yang sangat dekat dengan tanah, dan sudah kita bersihkan ya. Sudah kita bersihkan dan kita aplikasikan insektisida dan fungisida, dan bisa dilihat bekas potongannya ini sudah kering ya. Insya Allah ini aman. Kita lanjutkan ke pokok yang lain. Ini juga sedang terubus. Daunnya juga besar ya, bisa dilihat. Daunnya juga besar ya, dan sedang terubus. Nah, ini juga duriannya cukup besar, dan kalau kita lihat ini sudah muncul tunas air. Nanti akan kita bersihkan. Nah, tunas air seperti ini harus kita buang ya, karena ini yang akan mengambil nutrisi dari pupuk yang kita aplikasikan. Tetapi pada dasarnya ini akan menghambat pertumbuhan cabang utama ya, karena bisa dibilang cabang utama akan bersaing mendapatkan dari pupuk yang sudah kita berikan ya. Unsur-unsur yang ada di pupuk akan diserap oleh tunas air, sehingga harus kita bersihkan ya. Jadi kalau masih kecil ini dengan tangan kosong udah bisa kita bersihkan ya. Ini juga kalau kita lihat ini banyak, ini bisa kita bersihkan ya sebelum membesar. Pokoknya cukup besar, tapi akan kita besarkan lagi sehingga nanti di tahun-tahun mendatang kemungkinan durian ini siap untuk dibuahkan. Kita lihat ke pokok durian selanjutnya. Nah, ini durian ini sudah, ini juga montongkannya ya, ketinggiannya sekitar 5 meter. Kalau kita lihat di atas, ini percabangannya sangat bagus ya, ke-4 penjuru, dan saat ini sedang terubus total. Coba kita lihat daunnya. Nah, daunnya sudah
besar-besar ya. Ini daun muda ini. Daunnya sudah besar-besar. Dan kalau kita bandingkan di kebun ini termasuk yang agak kebal terhadap serangan hama ya. Dan saat ini sedang terubus. Terubusnya keren di semua, hampir 99% nih sedang terubus. Batangnya juga sangat besar ya. Batangnya sudah besar. Dan ini kalau dilihat, ini waktu itu ya, cabangnya bentuk V ya. Cabangnya bentuk V. Kemudian pilihannya waktu itu tidak dilakukan pemotongan, tetapi dilakukan penarikan. Jadi ini waktu itu cabang ini akan menyaingi dari cabang utama yang ini. Dan karena tidak tega untuk dipotong, waktu itu kita lakukan penarikan sehingga cabang utama tidak tersaingi ya. Dan kita lihat ya, cabang ini paling besar di antara cabang yang lain ya. Dan pertumbuhan ke atasnya ini sudah kita hentikan ya, agar tidak menyaingi cabang utama. Dan ini kita lihat tunas airnya sudah muncul. Yang seperti ini harus dibersihkan. Nah, yang seperti ini juga harus dibersihkan. Dan sudah kita potong di sini sehingga yang terbentuk ini adalah cabang-cabang mendatar. Ini adalah cabang-cabang produktif yang kita harapkan nanti bunga dan buah akan tumbuh di sini. Ya. Ini juga sudah kita lakukan pembentukan cabang-cabang produktif. Ya, walaupun daunnya lebat, sinar matahari tetap bisa masuk ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, sinar matahari ini tetap dapat mengenai dari pokok atau batang utamanya. Ini juga kemarin kita sudah mengaplikasikan dari insektisida dan fungisida. Kita lihat beberapa jamur di sini ini sudah mati ya. Kita juga sudah melakukan pemotongan terhadap cabang yang sangat dekat dengan tanah ya. Bisa dibilang ini 3 jengkal, dan sudah kita lakukan pemotongan agar cabang-cabang yang lain ini bisa cepat tumbuh besar. Nah, coba kita keluar. Ya, ini penampakannya ya, cukup rimbun. Dan di sebelah dari durian montong kane ini ada durian musangking. Kemarin ini terubus dan daunnya sudah mulai membesar ya. Tetapi durian ini tetap terubus ya. Jadi terubus yang kemarin sudah menjadi daun, hampir menjadi daun tua, dan tetap terubus. Dan ini juga durian yang kemarin kita lakukan penarikan ya. Jadi ada beberapa metode untuk membentuk cabang produktif. Bisa dengan melakukan pemotongan jika cabang duriannya menuju ke atas, dan bisa kita lakukan penarikan seperti ini. Kita tarik dengan tali rap ya. Dan hasilnya bisa dilihat, cabangnya menjadi cabang mendatar. Nah, ini bagi sahabat petani durian pemula yang tidak tega untuk melakukan pemotongan, bisa menggunakan metode ini dengan cara dipotong
potong ya, dengan cara diikat ya dan ditarik. Jika dengan cara di pruning atau dipotong tidak tega, maka gunakan metode yang lain. Ini juga musangking yang kemarin kita lakukan pemotongan pucuk. Ini sudah kita lakukan pemotongan pucuk dan sudah tumbuh tunas ya, tunas baru, dan kita biarkan ada 2 tunas. Tujuannya nanti kita akan lihat perkembangannya, tunas atau cabang baru yang akan menggantikan cabang utama yang paling bagus yang akan kita biarkan berkembang menjadi cabang utama nantinya. Ini durian musangking cukup besar dan memang banyak juga tumbuh tunas-tunas air yang akan kita bersihkan nanti. Ini cabang-cabangnya sudah cabang-cabang produktif dan akan kita rawat sebaik mungkin di masa vegetatif ini sehingga nanti akan siap untuk kita buahkan. Sedang terubus ya. Ini juga durian musangking. Jadi begitu sahabat Lombok, sahabat petani durian. Sampai ketemu, salam satu hobi, tetap semangat.